Halo guys, jadi hari ini aku mau nyobain vector art buat pertama kalinya. Apakah bisa? Oh tentu enggak. Aku dikirimi pentablade dari UG buat aku cobain. Ini adalah pentablade UG S640. Quick unboxing. Di dalam boxnya ada tablet, stylus pen, kitab-kitab, kabel USB Type-C, pen nib cadangan, pembuka nib, dan 2 USB OTG untuk Android. Kalau gitu langsung aja aku pakai pentabletnya buat bikin vector art. Oke, lanjut. Guys, aku kan belum bisa bikin vector art. Sebenarnya aku dulu udah pernah guys nyoba iseng-iseng bikin vector art, tapi itu udah lama banget jadi udah lupa caranya. Dulu aku bikin vector artnya pakai Corel Draw. Sekarang upgrade dikit lah ya biar kayak Illustrator beneran. Aku mau coba bikin vector artnya di Adobe Illustrator. Tapi masalahnya, aku juga belum bisa Adobe Illustrator. Jadi aku bakal belajar dulu, dan karena nggak gampang, jadi aku mau kuliah dulu guys, di UNY, Universitas Neng YouTube. Lanjut. Oke, setelah berjam-jam belajar, akhirnya aku udah tetap nggak paham. Jadi kalau gitu, langsung aja kita mulai bikin vector art buat pertama kalinya. Oke, lanjut. Jadi guys, ini pertama kalinya aku pakai pentablade kecil kayak gini. Menurutku enak sih, karena praktis. UG S640 ini stylusnya menurutku juga enak dipakai, cukup presisi. Di tabletnya juga udah ada 10 tombol yang bisa di custom sesuai selera guys. Tapi aku lebih suka pakai keyboard sih, karena udah terbiasa. Aku juga suka sama permukaan tabletnya, ada kayak teksturnya gitu. Dipakai buat gambar jadi nggak terlalu licin, berasa kayak gambar di kertas. Oke, ngemengin soal vector art. Buat yang belum tahu vector art, jadi intinya ini tuh digital art yang digambar pakai garis-garis dan kurva solid. Iya, solid. Dibandingin gambar biasa atau gambar bitmap, gambar vektor kalau di zoom atau dicetak sebesar apapun itu nggak bakal pecah guys. Karakter vector art ya kayak gini guys, nggak ada shading yang mulus, halus kayak pipinya Jisoo. Yang ada cuma bentuk, lengkungan, warna, sama garis-garis tegas yang menyusun gambar vektor itu. Jadi kalau dilihat dari dekat itu kayak ada konturnya, tapi dilihat dari jauh gambarnya kelihatan bagus. Ngono guys. Oke, lanjut. If I wrote a song about girls that's not about you, then it wouldn't be too old. We're laying in my tiny dark room with 90s cartoons, and I just had to say, don't wanna get drunk in the back of some basement, cause we got that love from the past generation. And if you really my whole world, why the fuck would I write a song about any other girl? I'm sorry about the crazy shit I told you last night. Last girl left me in the dark without a flashlight, and now I got this paranoia inside me, worried that it's slowly driving you away. And that's my bad, you should correct me. I know what's right, but that can get me, cause sometimes I act like a lefty, but you still by my side. So if I wrote a song about Pentab UG S640 ini udah bagus banget guys menurutku, tapi masih ada sedikit kekurangan, yaitu nggak dikasih sarung tangan.
Jadi terpaksa aku harus pakai sarung tangan dari pentab lamaku. Padahal sarung tangan tugel ciri khas pentablade kayak gini ini penting banget guys, terutama buat orang yang tangannya gampang keringetan kayak aku, biar nggak bikin tabletnya licin kena keringet. Terus juga bahan stylusnya ini full plastik dan nggak ada lapisan karet di posisi kita megang, jadi agak licin-licin kepiye ngono pas dipakai, apalagi kalau tangannya udah keringetan. Sayang banget kan. Tapi dibanding sama harganya, tablet ini udah oke menurutku, udah enak dipakai buat kebutuhan gambar. Nah, balik lagi ke perfektoran duniawi. Buat aku, kang gambar yang biasanya menggambar, nyobain mengvektor, ini feelnya beda banget guys. Feelnya bukan kayak orang gambar, karena kita nggak gambar sebenarnya. Apa ya? Mungkin istilahnya mendesain gambar dengan cara menyusun bentuk-bentuk, warna-warna, garis-garis, dan lainnya. Jadi sebenarnya bikin vektor art pakai mouse bisa banget. Bayangin aja, bikin satu gambar gini aja, layernya wes angel. satu swidak rolas. Saking serunya aku jadi happy. Tapi serius guys, vektor art itu ribet banget. Harus mecah warnanya jadi beberapa warna solid, harus nyusun shape-nya yang rapi, harus tetap terlihat simple tapi bagus. Buat aku yang biasanya nggambar disuruh ngevektor, itu tuh kayak kaum bubur gak diaduk terus disuruh makan bubur diaduk gitu. Meskipun sama-sama bubur, tapi feelnya beda, ya toh? Tapi beneran sih, ini vektor art itu sebenarnya seru. Kita jadi lebih tertantang gitu buat berpikir lebih kreatif lagi. Gimana caranya bikin gambar mulus kayak pipinya dijadikan gambar vektor. Lagi belajar digital art. Kalau kamu tertarik, kamu bisa cek produknya di link yang ada di deskripsi guys. Oke, lanjut. Yo, train rides, mountain climbs, travel around the sea and sky. Mine is getting clouded by the darkness, trying to see the light. But every time I go outside, I'm on a different planet, getting pushed down by its gravity. Don't know why I can't stand it, think I'm overwhelmed. Everyday surprises like a show and tell. Moved across the country, honestly don't think it's going well. Looking at the mirror, think I see a different person. Guess I'll sit inside my room today and black out all the curtains. New places, I'm petrified, honestly I don't know why, and they don't notice that I'm homesick. Oke guys, gambarnya udah jadi dan kayak gini penampakannya. Oke, itu tadi prosesku bikin vektor art buat pertama kalinya setelah sekian abad. Sebenarnya ini bukan konten nyiksa mood ya, tapi kenapa diriku tersiksa guys? Apa gara-gara lihat layer satu swidak rolas tadi ya? Tapi mungkin karena aku belum menguasai softwarenya juga guys, jadi kelihatannya ribet. Ya namanya juga digital art guys, softwarenya banyak banget dan harus mempelajarinya dulu sebelum mulai bikin karya. Ngono guys. Oke guys, makasih udah nonton video ini. Klik like kalau suka dan ojo lali subscribe.